hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Halo, selamat siang sahabat Nawasena 1808. Kembali lagi bersama saya, Albania Trivena Jennifer Malamuk. Nah, sahabat Nawasena, kali ini saya akan membawakan acara bertema OAC, obrolan aktif siswa eksklusif. Nah, sahabat Nawasena, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh kedua kakak kelas saya yang hebat dan luar biasa nih. Nah, sebelum saya melanjutkan acara OAC, sebelum itu kita perkenalan dulu. Nah, baik. Halo kakak berdua, saya izinkan kakak berdua untuk perkenalkan diri kakak berdua terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Leslie Flynn Mengangui, biasanya dipanggil Leslie. Saya dari kelas 12 DKV 2. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Putra Ricci Tambunan, biasa dipanggil dengan Ricci. Saya dari kelas 12 DKV 2. Iya, baik kakak Ricci dan kakak Leslie. Sebelum melanjutkan acara UAC kita, sebelum itu kita semangat pagi dan salam tangguh terlebih dahulu. Baik, semangat pagi. Pagi, 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 smekuan luar biasa. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. Oke, halo kakak Leslie dan juga kakak Ricci. Halo. Apa kabar? Apa kabar baik? Apa kabar kakak hari ini? Baik, luar biasa. Nah, puji Tuhan, kabar kakak berdua baik hari ini. Iya. Nah, dilihat dari perkenalan kakak berdua tadi, kakak Ricci dan juga kakak Leslie, lihat bahwa kakak Ricci dan kakak Leslie ini dari kelas 12 DKV 2. Nah, DKV itu kan jurusan di SMK Negeri 1 Kota betul kan? Iya. Oke. Mengapa kakak Ricci dan juga kakak Leslie memilih jurusan DKV sebagai jurusan pilihan di SMK Negeri 1 Kota Sorong? Kalau dari saya memiliki minat dalam hal desain foto, di mengedit video seperti itu. Ya, jadi masuk ya di jurusan Iya. DKV ya. Kalau kakak Leslie? Saya juga sama seperti Ricci, kayak berminat dalam mengambil foto, terus dalam mengedit, terus dalam desain juga. Ah ya, betul ya. Jadi dari kakak berdua ini masuk karena ada minat desain ya, bakat dalam desain, jadi masuknya di jurusan DKV. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit mengenai apa itu jurusan DKV atau desain komunikasi visual? Iya. Jurusan DKV itu merupakan jurusan yang berjalan dalam bidang desain, komunikasi dan visual. Jadi kayak mungkin DKV itu kayak jurusan yang fokus di dalam bidang desain. Dulu kan namanya multimedia ya. Iya, betul. Kalau multimedia itu lebih banyak. Lebih banyak Iya, ya mungkin. kayak lebih mereka mengambil video, tapi kita lebih fokus dalam desain saja. Iya, jadi ini Desain ada grafis. desain sebagian, tapi lebih banyaknya fokusnya ke pokoknya desain. desain grafis dan logo dan sebagainya. Iya, betul. Ya, didengar dari penjelasannya kakak Ricci, di situ multimedia. Nah, apa perasaan kakak Ricci dan juga kakak Leslie ketika kayak kan perkembangan, jadi nama dari multimedia ke DKV itu berubah, dan mungkin kan kakak Leslie dan kakak Ricci juga pada saat
perpindahan nama menjadi DKV itu masih dari dalam perubahan itu apa yang kakak Leslie dan kakak Ricci rasakan lah, apa ada perubahan semenjak bagaimana bisa kita dari multimedia kita pindah langsung ke DKV nih, bagaimana kita juga belum tahu tentang jurusan DKV tiba-tiba langsung pindah namanya, dan mungkin pelajarannya juga kan pasti lebih banyak. Ya boleh diceritakan. Mungkin ya menurut saya sih perbedaannya hanya sedikit ya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, perbedaannya Di mungkin bagian cuma desainnya. iya, dia lebih fokus ke dalam Desain. desain, tapi tetap ada juga fotografi, videografi itu Video. Iya tetap ada. betul. Iya. Kalau kakak Leslie? Eh, saya sama kayak Ricci, kayak kalau jurusan DKV yang sekarang kan lebih ke desain dibandingkan dengan jurusan multimedia yang Sebelumnya. Ah ya betul. Apa perasaan kakak Leslie dan juga kakak Ricci ketika masuk di dalam jurusan DKV? Kalau saya sih senang karena masuk dalam minat dan bakat saya. Iya, kalau kakak Leslie? perasaan saya juga senang karena saya dapat mengetahui tentang desain-desain uh, dari prinsipnya, dasar-dasarnya gitu. Iya betul ya. Em, jadi kakak Leslie dan juga kakak Ricci ini tentunya memilih jurusan DKV juga karena memiliki bakat desain ya. Karena di jurusan DKV juga tentunya fokusnya banyaknya di desain, meskipun juga pasti ada di bagian fotografer dan lainnya. Iya, baik di jurusan DKV itu belajarnya mengenai apa saja? Karya desain, Pelajaran tentang karya desain, desain web, desain logo, eh, mungkin desain media sosial, dan masih Iya, banyak lagi, poster, iya. baliho begitu. Pokoknya yang apa ya kayak yang berhubungan dengan desain lah Desain, Iya, dan ya. juga berhubungan dengan dengan desain-desain. iya betul ya. Oke di mapel di kejuruan itu mapel manakah yang paling kakak Ricci dan kakak Leslie sukai? Kalau dari saya sukai itu mapel UI UX. Jadi mapel UI UX tuh kayak mapel yang membuat desain web, ya bergerak dalam desain web. Kita kayak desain mungkin sampul depannya seperti apa, dan ya mungkin kalau kalau desain UI UX tuh biasa kita juga menggunakan aplikasi Figma, ya Oke, seperti itu. iya baik. Kalau dari kakak Leslie, Kalau saya sendiri, saya yang menjadi mapel favorit saya karya desain. boleh diceritakan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai materi karya desain? Uh, Kayak desain tuh kayak ya mungkin kita dikasih tahu bagaimana cara desain gitu, mendesain sebuah ya produk atau apa gitu, supaya Oke, lebih menarik untuk iya dilihat betul ya. oleh ya Iya, masyarakat. oke betul betul. Iya, di jurusan DKV ini kan ada banyak guru-guru di jurusan DKV. Nah, dari kakak Leslie dan juga kakak Ricci sendiri, apakah ada guru yang paling disukai? Em, Kalau dari saya sukanya Ibu Laras ya. Oh, Ibu Laras Ibu ya. Laras Laras ya, Ibu Laras pokoknya. Karena cara mengajarnya santai, Santai. ya enak, Iya, gak terlalu serius, iya betul tapi betul. tetap mengajarkan materi begitu. Iya. Kalau dari kakak Leslie, Saya memiliki dua guru favorit saya, iya. itu Ibu Laras sama Pak Sigit, Oke. karena kedua guru itu dalam mengajar asik gitu. Dan membosankan. Iya. Oke. Oke, kakak Leslie dan juga kakak Rizky, apakah ada pengalaman nih selama dari kelas 10 hingga kelas 11 hingga sudah sampai di kelas 12 nih,
pengalaman-pengalaman apa saja yang telah Kakak Ricci dan Kakak Leslie lewati di SMK Negeri 1 Kota Sorong, terkhususnya juga dalam jurusan DKV. Mungkin kalau dari pengalaman kita sudah banyak buat project, dari mungkin project membuat video, baliho, Iya. desain grafis, desain web, dan desain media sosial juga. videografi. Dan sekarang kita sedang fokus dalam desain logo, Iya, pembuatan logo. pembuatan logo. Oh, jadi di DKV itu memang sangat belajar banyak ya. Iya, Iya. Jadi ketika kita yang tidak tahu desain, masuk kita juga bisa mendesain dan tahu hal lebih banyak dalam dunia desain. Iya, apa sih pesan dan kesan Kakak Ricci dan Kakak Leslie untuk adik-adik kelas di jurusan DKV? Kalau dari saya sih untuk adik-adik kelas semangat terus, jangan patah semangat. Iya, kalau dari Kakak Ricci? ya dan saya juga sama dengan Leslie, semangat dan mungkin lebih fokus dalam jurusan, karena itu nanti yang eh, menentukan kita naik kelas atau tidak. Oh iya betul ya. Hmm. Iya, Kakak Leslie dan juga Kakak Ricci kan dari naik kelas ke kelas 12 otomatis kan sudah mengikuti kegiatan PKL, Iya. betul kan? Jadi sebelum PKL itu apa yang disiapkan Kakak Ricci dan juga Kakak Leslie untuk ke dunia kerja? Kalau dari saya mempersiapkan diri saja, karena kan kita belum tahu juga apa Iya yang akan kita betul. lakukan. Jadi kita siapkan saja, siap diri, siap fisik, siap mental. Iya betul ya. Ya. Kalau dari Kakak Leslie? Saya sama kayak Ricci juga, Iya. karena dunia kerja sama dunia sekolah ini Beda sangat ya. beda ya. Iya betul. Ya. Jadi kan mungkin ada perbedaan, Iya. perubahan. Iya, oke. Baik dari Kakak Leslie dan juga Kakak Ricci, di tempat PKL-nya itu Kakak Leslie dan Kakak Ricci memilih di tempat PKL yang mana, di kantor mana? Kalau saya memilih kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Ya, kalau Kakak Ricci? Kalau saya dipilih langsung dari sekolah, Oh iya, saya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, atau biasa disingkat dengan KPU. KPU. Oh iya betul. Iya, dari Kakak Leslie kan memilih kantornya sendiri. Kalau Iya. dari Kakak Ricci dipilih langsung dari sekolah. Iya. Nah, dari Kakak Leslie, apa alasan Kakak memilih tempat PKL itu? Saya ingin mencari suasana kayak kerja di imigrasi itu seperti apa, kegiatannya seperti apa gitu. Mungkin supaya mendapat pengalaman yang Iya. baru. Iya. Oke, dari Kakak Leslie dan juga Kakak Ricci, di kantor Kakak Ricci dan Kakak Leslie sendiri, Kakak mengambil dalam bidang apa? Atau mungkin dibagi nih kan di kantor mungkin dibagi dalam bidang-bidang apa Iya, iya. begitu? Kalau saya sendiri dibagi dalam bidang keuangan umum dan logistik. Di situ juga dibagi. Jadi saya di bagian media sosial dan ya dokumentasi. Oke, kalau Kakak Leslie? Kalau saya di imigrasi, saya ditempatkan di seksi bagian teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Oke. Biasanya disebut sih TIKIM. Oh, sedikit. Oke, baik. Dari Kakak Leslie dan juga Kakak Ricci, apa pengalaman selama PKL? Kalau dari saya sih mungkin pengalamannya sangat banyak ya. Tapi Iya, pengalaman paling favorit mungkin ketika kita turun lapangan. Kita turun lapangannya ke distrik-distrik yang ada di distrik-distrik, iya Sorong, betul. kelurahan-kelurahan. Iya Jadi kan, kayak ya kita iya kan, lebih banyak tahu tentang distrik dan kelurahan apa saja yang ada di Sorong sini. iya betul. Karena kan KPU kan Ya, jadi harus data di setiap data di ya di setiap. setiap daerah-daerah lah, distrik-distrik. Iya, kalau dari Kakak Leslie? Kalau saya di kantor imigrasi, kita diberikan wawasan mengenai prosedur dan kebijakan imigrasi. Kita juga dibantu dalam mengembangkan sikap profesional kita terhadap melayani masyarakat, terus kerja sama tim
di kantor. Oke, iya. Dari jurusan kakak berdua ini kan jurusan DKV mengenai desain-desain. Apakah dari jurusan tersebut materi-materinya atau praktik-praktik lah yang ada di dalam jurusan, apakah ada yang berkaitan di tempat PKL-nya kakak? Kalau dari saya sih banyak ya, Iya, karena kalau dari saya tuh kita mendesain eh, media sosial, membuat video konten iya dan betul. mendokumentasi setiap kegiatan yang diadakan oleh KPU. Nah, iya, iya sangat masuk sekali ya. Iya, Ada desainnya, ada desain, fotografernya juga. videografi Iya, juga ada. videografer juga. Ya, kalau kakak Leslie, Saya juga sama seperti Richie, kayak di kantor saya kan seperti yang tadi saya bilang di bagian Tikim, iya, itu kita fokusnya dalam membuat konten, terus kita kadang juga diberikan kesempatan untuk mengambil dokumentasi seperti kegiatan-kegiatan di kantor, iya kayak betul. apel pagi sama Nah, sore iya, juga. iya jadi sangat masuk ya. Ada yang beberapa masuk. Jadi pokoknya mungkin sebagian besar lah masuk dari Iya. desain, Iya. fotografer sampai di videografer juga. Nah, kakak Leslie dan juga kak Ricci, di kantor kakak Ricci dan juga kakak Leslie itu apakah ada kendala-kendala yang terjadi ketika dalam proses mungkin di kantor? Apakah ada kendalanya? Mungkin kalau dari saya kendalanya mungkin hanya dari waktu saja. Iya, Karena waktu di KPU tuh sangat tidak mungkin iya menentu, betul. karena berpas-pasan juga dengan Pemilihan, pemilihan. iya. Jadi kita mempersiapkan banyak sekali sampai pulang larut-larut malam. Sampai pulangnya juga tidak tertentu kan, ada Ya, yang tidak mungkin sampai tertentu. lembur ya. Ya, lembur. Iya. Kalau kakak Leslie, Kendala saya sih tidak banyak, kayak kita kendalanya cuman di eh, bagian di kantor gitu, kayak tidak sepenuhnya sesuai dengan oh jurusan. iya, Kadang kayak kita iya betul. ditempatkan di bagian administrasi yang dimana tidak sesuai Ya dengan, sesuai dengan iya. jurusan ya. Iya, oke. Ketika menghadapi kendala tersebut, apa yang kakak Ricci dan juga kakak Leslie pikirkan atau mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kalau dari saya karena pulang-pulang larut malam Iya, lebih mengatur ya ya, mengatur mengatur waktu cara, iya waktu tidur, tidur. mungkin mengonsumsi vitamin Iya, supaya tidak drop, ya iya itu saja. betul-betul. Kalau kakak Leslie, Kalau saya sendiri, saya menyesuaikan dengan kerjaan di sana, kayak walaupun tidak sesuai iya jurusan, betul. tapi saya tetap melaksanakan pekerjaan yang Iya dikasih. betul. Karena kan saya masuk di kantor itu Iya, terus kan kakak Leslie yang pilih sendiri. iya, Jadi mau tidak mau kakak Leslie juga harus berusaha untuk Menyesuaikan. ya menyesuaikan. menyesuaikan dengan pekerjaan di kantor. Iya dari kakak Leslie dan juga kakak Ricci, apa pendapat kakak Ricci dan kakak Leslie mengenai kegiatan PKL? Kalau pendapat saya sih sangat seru karena kita banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, bisa tahu apa saja sih yang bisa dilakukan saat di tempat kerja. Iya, Sangat berbeda dengan di iya sekolah ya. betul sangat berbeda. Kalau dari kakak Leslie, Pengalaman saya di sana sangat seru karena kami berkesempatan dalam kemampuan berkomunikasi, iya betul. terus eh, public Ya, speaking iya. lah, serta kerja sama tim di Iya, kantor. betul. Jadi kan di situ mungkin ketika kita adanya di kantor, kita mengalami perubahan besar. Iya, Kita bisa lebih bersosialisasi dengan Iya. banyak orang. Nah, iya betul. Nah, apa yang kakak Ricci dan kakak Leslie rasakan? Apakah ada perubahan yang sangat besar dalam diri kakak berdua ketika perbedaannya tuh besar sekali nih dari perbedaan di sekolah dan juga di dunia kerja di tempat PKL? Apakah ada perbedaan atau apa yang kakak berdua rasakan? saya sangat merasakan banyak sekali perbedaan antara dunia kerja sama sekolah. Sekolah, iya betul. Kayak kalau di kantor itu kita harus menyesuaikan jam istirahat Iya, dengan pegawai-pegawai lain.
kalau di sekolah kan tergantung tuh, kalau misalnya ada guru ya kita tidak bisa kemana-mana, kecuali kalau tidak ada guru atau Jam kos ya mungkin jam kan. kos itu kita bisa pergi keluar kelas. Iya, keluar Tapi saja. kalau di kantor sangat tidak bebas. Aturannya ya. Iya. Karena kan di kantor tuh aturannya beda dengan sekolah. Iya. Mungkin sekolah juga aturannya ketat, tapi mungkin ya namanya juga siswa, Iya. jadi masih perlu belajar. Kalau Kakak Ricci? Kalau saya kurang lebih sama seperti Leslie ya, waktu kerja kita harus lebih tertib. Mungkin kalau di sekolah, contohnya di sekolah tuh kita disuruh membuat tugas, kita Iya. masih kayak Nunda-nunda ya. nunda-nunda, bermenye-menye begitu. Tapi Iya, kalau di kantor kita harus langsung selesaikan Iya. tugas yang diberikan oleh atasan. Kayak betul, kayak dikasih langsung ya Iya. sudah Kita langsung harus langsung ya, selesaikan selesaikan sesuai batas Iya. waktu kan yang sesuai batas ditentukan. waktu. Sebisa mungkin itu dari sebelum tenggat waktu kita sudah selesaikan. Iya, betul sekali. Iya, pokoknya dilihatnya tuh sangat berbeda. Maksudnya Iya. perubahannya tuh sangat besar. Jadi kita itu di sekolah ya kita masih santai, masih kayak santai. bawa ini di sekolah jadi kita santai-santai saja, tidak ada yang gini. Memang ada yang larang, tapi mungkin mereka masih menganggap bahwa di sekolah ini belum terlalu ketat. Iya. Dibandingkan Iya, dunia di kerja. dunia kerja, karena di dunia kerja kan tuh harus memang kayak dilatih, Iya. kayak disuruh langsung lakukan, tidak Bersikap ya profesional lah. profesional ya, tidak boleh menunda-nunda. Iya. Dari Kakak Ricci dan juga Kakak Leslie, apa saran atau pesan untuk kantor Kakak berdua? Kalau dari saya sih semakin maju untuk kantor saya, itu saja. Iya, betul. Kalau Semakin Kakak Leslie? Untuk di kantor saya semakin berkembang, semakin maju di tahun yang baru ini. Iya, betul. Jadi intinya semoga terus berkembang lah. Iya, tetap makin terus sukses. ada perubahan. Iya. Dari Kakak Ricci dan Kakak Leslie, apakah ada tanggapan atau pesan untuk teman-teman dari kelas 11 yang mungkin akan mempersiapkan diri juga untuk masuk ke dalam dunia kerja di PKL nanti? Kalau menurut kita sih lebih mempersiapkan Mental fisik dan sama- mental, apalagi mental. Iya. mental. Karena kita kan tidak tahu toh masing-masing Bos-bosnya, iya, betul. atasannya Ada yang jahat, iya, baik. ada yang tegas, ada yang Iya, baik. betul. Hoki-hokian sih. Jadi kan memang harus siapkan diri lah. Iya. Pokoknya semua kemampuan juga harus siapkan. Jadi kayak kita rubah diri kita lah. Kebiasaan yang buruk yang kita lakukan di sekolah, Harus Jangan rubah. dibawa iya, ke jangan dibawa dunia ke kerja. dunia kerja yang sering terlambat kita Iya. tinggalkan. Karena memang kan beda sekali ya dunia kerja dan dunia sekolah. Iya, terima kasih Kakak Ricci dan juga Kakak Leslie atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Oke, Selamat terima siang. Terima kasih. Iya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK